Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rana Suharsono, Magister Pendidikan, dan yang terhormat Bapak Egi Nuryadin, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah embriologi. Perkenalkan diri, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau akan memaparkan materi mengenai gametogenesis. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Indah Rahmaulandari, ada Santi Tiffany Hidayat, ada Elsa Nur Fauziah, dan ada saya sendiri Rina Fitriani. Untuk konten yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yang pertama ada sel germinativum primordial dan mitosis oleh Indah, yang kedua ada meiosis oleh Santi Tiffany, yang ketiga ada spermatogenesis oleh Elsa Nufoja, dan ada oogenesis oleh Rina Fitriani. Langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada Indah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membahas mengenai sel germinativum primordial dan mitosis. Namun, sebelum ke pembahasan mengenai materi tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Jadi, dalam gametogenesis ini akan dibahas gitu mengenai proses atau tahapan pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, kita ketahui ya, sel gamet ini terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau ovum. Nah, gamet jantan ini dibentuk atau dihasilkan di testis, dan gamet betina atau ovum ini dihasilkan di ovarium. Kemudian terdapat dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, gametogenesis ini ada dua, yaitu spermatogenesis atau proses pembentukan gamet jantan, dan oogenesis yaitu proses pembentukan gamet betina. Selanjutnya, mengenai sel germinativum primordial. Gamet berasal dari sel germinativum primordial atau VGC, primordial germ cell, yang dibentuk di eviblas selama minggu kedua dan bergerak ke dinding Yolk. Nah, terlihat dalam gambar ya. Di sini ada dinding Yolk, kemudian ada sel germinativum primordial. Di sini yang berwarna merah. Selama minggu keempat, sel-sel ini mulai bermigrasi dari Yolk menuju ke gonad yang sedang terbentuk. Tempat sel-sel ini sampai pada akhir minggu kelima. Kemudian, pembelahan mitosis memperbanyak jumlah sel ini selama bermigrasi dan juga ketika sel-sel ini sampai ke gonad. Sebagai persiapan untuk fertilisasi, sel-sel germinativum akan menjalani gametogenesis yang mencakup meiosis juga untuk mengurangi jumlah kromosom. Selanjutnya yaitu mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan satu sel untuk menghasilkan dua sel anak yang secara genetik identik dengan sel induk. Nah, setiap sel anak ini akan menerima komplement yang lengkap, yaitu 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Di sini ada tahapan atau proses mitosis. Di sini ada 5 proses atau 5 tahapan. Sebelum suatu sel ini memasuki proses mitosis, setiap kromosomnya akan mereplikasikan DNA. Nah, selama fase replikasi ini, kromosom akan berukuran sangat panjang, juga tersebar di seluruh nukleus. Nah, untuk tahapannya yang pertama itu ada propase. Nah, pada tahap ini, benang-benang kromatin akan memendek dan menebal ya, sehingga dinamakan dengan kromatid. Nah, setiap kromosomnya itu terduplikasi tampak sebagai kromatid saudara identik yang tersambung dengan sentromer. Kemudian terdapat sentriol yang berbentuk seperti bintang aster, juga terdapat gelendong mitotik atau benang spindle yang mulai terbentuk. Kemudian, tahap selanjutnya itu ada prometapase. Nah, pada tahap ini selaput nukleus mulai menghilang, kemudian benang spindle itu terikat oleh
sentromer dan terbentuklah kinektokor. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada metafase. Pada proses ini, kromosom ini akan menempatkan dirinya di bidang ekuator dan sentromer itu akan menuju ke kutub-kutub yang berseberangan. Kemudian ada tahap anafase. Tahap anafase ini di mana kedua buah kromatid ini akan memisahkan diri dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Nah, mulai saat ini kromatid-kromatid itu berlaku sebagai kromosom yang baru. Nah, pada akhir proses anafase ini, kedua kutub sel ini akan memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Selanjutnya ada tahap telofase. Pada tahap telofase ini, kromosom-kromosom baru sudah terpisah dan berkumpul di kedua kutub yang berbeda. Kemudian, benang-benang gelendong itu lenyap, membran inti terbentuk lagi, dan nukleus muncul kembali. Nah, plasma sel ini akan terbagi menjadi dua bagian ya. Nah, proses ini dinamakan dengan sitokinesis. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Santi Tiffany Hidayat, mengenai materi meiosis. Nah, apa sih meiosis itu? Nah, meiosis adalah pembelahan sel germinativum untuk menghasilkan sel gamet pria dan wanita, yaitu masing-masing sel sperma dan sel telur. Nah, kemudian apa sih tujuan dari meiosis itu? Nah, meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan 4 sel gamet yang bersifat haploid atau N saja, yaitu berisi 23 kromosom dari sel induk yang bersifat diploid atau 2N, yaitu berisi 46 kromosom. Nah, mengapa sih demikian? Nah, karena sel gamet mengandung kromosom dalam jumlah haploid, yaitu 23, sehingga pada saat fertilisasi, jumlah diploid 46 kembali terpulihkan. Baik, berikut ini merupakan tahapan meiosis yang berlangsung dalam dua fase utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, untuk meiosis 1 ini terdiri dari 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, namun mula-mulanya ada tahap yang disebut interfase, yang merupakan tahap persiapan. Nah, pada profase meiosis 1 terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama ada liptoten. Nah, pada proses liptoten ini, benang-benang kromatin terkondensasi membentuk kromosom diploid yang jumlahnya 4, memiliki bentuk panjang, tunggal, dan tipis. Nah, di tahap ini juga terjadi penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar atau sister chromatids. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu ada zigoten. Nah, pada proses zigoten ini, kromosom mulai memendek dan menebal. Keempat kromosom itu saling berdekatan dan berpasangan membentuk struktur bivalen yang disebut sinapsis. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu pakiten. Pada proses pakiten ini, kromosom menjadi pendek dan tebal. Kemudian terjadi duplikasi kromosom dan membentuk tetrad. Kemudian pindah silang dimulai. Nah, pada tahap keempat yaitu diploten. Pada proses diploten ini terjadilah pindah silang, yaitu saling tukar-menukar segmen-segmen kromatid di antara kedua kromosom homolog yang berpasangan atau bivalen tersebut. Nah, kemudian membentuk struktur berbentuk X yang disebut kiasma. Nah, kiasma ini tempat terjadinya pindah silang. Dan kompleks sinapsis mulai hilang pada tahap ini. Kemudian tahap kelima yaitu diakinesis. Nah,
pada proses diakinesis ini, kromosom semakin berkondensasi dan membran inti mulai menghilang. Selanjutnya, fase yang kedua dari meiosis 1 adalah metafase 1. Nah, pada tahap ini, kromosom-kromosom bergerak ke bidang ekuator. Nah, di sini dinding inti sudah menghilang. Kemudian kromosom-kromosom ini masih dalam keadaan diploid atau 2N, masih sama dengan induknya. Kemudian fase ketiga dari meiosis 1 ini adalah anafase 1. Nah, dalam fase ini kromosom-kromosom homolog yang terdiri dari 2 kromatid saling memisahkan diri dan bergerak menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah, berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid atau 2N menjadi haploid atau N saja. Kemudian fase terakhir dari meiosis 1 ini adalah telofase 1. Nah, pada proses telofase 1 ini terbentuklah 2 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel asalnya. Nah, terjadilah pembelahan reduksi karena setiap sel anakan memiliki satu kromosom dari setiap pasang kromosom homolog. Nah, pada fase ini pun dinding inti timbul kembali. Nah, setelah tahapan meiosis 1 selesai, dilanjut pada tahap meiosis 2. Nah, untuk meiosis 2 ini terdiri dari 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Namun, mula-mulanya ada tahap yang disebut interkinesis yang merupakan tahap persiapan. Nah, pada profase 2, dinding inti mulai menghilang kembali. Kemudian, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, yang kemudian di bagian kutub dari setiap sel anakan terbentuk benang-benang gelendong pembelahan. Nah, fase yang kedua dari meiosis 2 ini adalah metafase 2. Nah, di metafase 2 ini dinding inti sudah menghilang. Kemudian, kromosom-kromosom bergerak menempatkan diri di bidang ekuator. Nah, untuk fase ketiga dari meiosis 2 ini ada anafase 2. Nah, dalam anafase 2 ini, kromosom-kromosom homolog yang masing-masing terdiri dari 2 kromatid saling memisahkan diri dan bergerak menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah, berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid atau 2N yang jumlah kromosomnya ada 46 menjadi haploid atau N saja, yaitu berisi 23 kromosom. Nah, selanjutnya adalah fase terakhir dari meiosis 2, yaitu telofase 2. Nah, pada proses telofase 2 ini, kromosom mengalami dekondensasi menjadi kromatin dan membentuk selaput inti di sekeliling kromatin tersebut. Nah, pada tahap ini pun terjadi sitokinesis lagi, sehingga terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing gametnya haploid atau N saja berisi 23 kromosom sebagai produk hasil dari meiosis 1 dan meiosis 2. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu pada prosesnya diatur oleh produksi luteinizing hormone atau oleh hormon LH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nah, LH itu berikatan dengan reseptor pada sel-sel Leydig dan merangsang produksi testosteron. Dan LH juga dapat berikatan dengan sel-sel Sertoli untuk mendorong spermatogenesis.
Nah, kemudian selain hormon LH, ada juga hormon lain yang berperan penting, yaitu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH juga nantinya akan berikatan dengan sel-sel Sertoli untuk merangsang produksi cairan testis dan juga mesintesis protein reseptor androgen intraselular. Nah, spermatogenesis itu prosesnya dimulai pada saat pubertas. Nah, spermatogenesis itu mencakup seluruh proses yang mengubah spermatogonia menjadi spermatozoa. Nah, jadi pada saat lahir itu kan bayi laki-laki itu memiliki testis yang ini. Nah, di dalam testisnya itu terdapat korda seks testis. Nah, ini yang ini dan yang ini itu merupakan penampang melintang dari korda seks testis. Nah, di dalamnya itu, di dalam korda seks itu terdapat sel-sel yang berukuran besar dan juga pucat. Nah, dan dikelilingi oleh sel-sel penunjangnya ini. Nah, sel-sel penunjangnya itu berasal dari epitel yang terdapat pada permukaan testis. Nah, jadi pada saat sebelum pubertas, nah si korda seksnya itu nantinya akan membentuk lumen dan kemudian akan menjadi kumpulan dari tubulus seminiferus. Nah, kira-kira pada saat yang bersamaan pun sel benih dari primordial ini akan berkembang menjadi spermatogonia yang nantinya terdiri dari spermatogonia tipe A dan juga tipe B. Nah, ini ada yang tipe A, spermatogonia tipe A, dan juga ada yang spermatogonia tipe B. Nah, spermatogonia tipe A itu ini nantinya akan terus membelah secara mitosis untuk terus-menerus menyediakan sel induk. Jadi, spermatogonia ini nantinya akan terus membelah secara mitosis darinya 1 jadi 2, jadi 4, dan juga seterusnya sehingga nantinya dihasilkan spermatogonia yang tipe B. Nah, kemudian spermatogonia tipe B ini nantinya akan terus berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini nantinya akan memasuki tahap profase 1 pada proses pembelahan meiosis 1 sehingga nantinya akan dihasilkan spermatosit sekunder. Nah, kemudian setelah itu spermatosit sekunder ini juga nantinya akan masuk pada setiap tahapan pada proses pembelahan meiosis 2 dan nantinya akan dihasilkan spermatid. Spermatid yang jumlah kromosomnya itu haploid. Nah, nanti spermatidnya ini akan terus berkembang hingga menjadi spermatozoa. Nah, jadi tadi dalam selama perkembangan spermatogonia dan spermatid itu, dalam perkembangannya itu tetap tertanam di dalam lekukan sel Sertoli. Nah, jadi nanti si sel Sertolinya itu akan menunjang dan melindungi sel germinativum. Selain itu juga sel Sertolinya itu nanti akan ikut memberi nutrisi dan juga membantu pelepasan spermatozoa yang telah matang. Nah, selanjutnya ada spermiogenesis. Nah, spermiogenesis ini merupakan serangkaian perubahan yang menyebabkan transformasi spermatid menjadi spermatozoa. Nah, yang tadi yang dari spermatid menjadi spermatozoa sampai sini itu namanya adalah spermiogenesis. Nah, pada spermiogenesis ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu yang pada bagian A itu pembentukan akrosom. Nah, pembentukan akrosom yang menutupi separuh permukaan nukleus dan si akrosom itu juga mengandung enzim-enzim tertentu untuk membantu penetrasi pada telur dan lapisan-lapisan yang melapisinya selama fertilisasi. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu ada kondensasi atau pemadatan nukleus. Nah, jadi si nukleusnya itu nanti akan semakin memadat dan akromosomnya juga akan ikut terkondensasi. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu nantinya
ada pembentukan leher, yaitu pembentukan leher di bagian tengah, dan juga ada pembentukan ekor. Nah, selanjutnya yang terakhir, dari sini itu nanti ada pengelupasan sebagian besar sitoplasma. Nah, yang ini nanti akan mengelupas sebagai bahan residu yang dipagositosis oleh sel Sertoli. Nah, jadi nanti pada bagian akhirnya itu akan menjadi spermatozoa yang seperti ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indah, Santi, dan juga Elsa yang telah membuatkan materi sebelumnya. Dan teman-teman, kita berada di penghujung materi pertemuan kali ini, yaitu mengenai oogenesis. Jadi tadi kita udah belajar mengenai spermatogenesis tuh, dan sekarang kita akan membahas kaum perempuannya, yaitu ada oogenesis. Nah, sebelum Irin bahas materi oogenesis, saya mau flashback dulu nih mengenai materi sistem reproduksi yang tentunya sudah kita pelajari semenjak SD. Jadi, ada apa saja sih bagian-bagian dari sistem reproduksi di perempuan? Nah, diantaranya yaitu ada vagina, ada uterus, serviks, ovarium, oviduk, dan lain sebagainya. Namun di embriologi ini kita batasi, yaitu akan membahas di ovarium saja. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ovarium itu? Nah, ovarium yang ini, bagian ini, merupakan organ utama pada wanita, di mana dia itu berjumlahnya dua, lalu itu berjumlahnya sepasang, yang terletak di rongga perut pada daerah pinggang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan untuk apa fungsi ovarium itu? Fungsi dari ovarium yaitu untuk menghasilkan sel ovum dan hormon bagi wanita. Jika diperbesar, ovarium itu akan seperti ini. Nah, ini merupakan anatomi dari ovarium. Ovarium ini dia diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Nah, ini yang bulatan-bulatan ini disebut dengan folikel. Nah, tiap folikel ini yang bulatan ini dia mengandung satu oosit atau satu sel telur. Nah, jadi intinya si folikel ini berfungsi untuk menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Tuh, jadi folikel ini dia melindungi dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk melindungi si oosit yang ada di dalamnya. Oosit aja ada yang melindungi. Kalau kamu nah, jadi ini ada primordial follicle. Ini ada follicle primer, yang di dalamnya tentu ada apa? Ada oosit primer. Ini sekunder follicle, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada oosit sekunder. Jadi si sel telur itu kan nantinya mengalami siklus ya, mengalami perkembangan sampai nanti tuh ada tahap ovulasi. Nah, terus di sini juga ada corpus luteum. Corpus luteum juga dia disebut dengan badan kuning karena warna aslinya kekuning-kuningan. Nah, corpus luteum ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah yang cukup besar untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Nah, terus di sini juga ada yang warna putih atau disebut dengan corpus albicans, di mana ini merupakan corpus luteum tua yang sudah tidak menghasilkan hormon lagi. Di sini ada beberapa apa sih yang dimaksud dengan oogenesis itu sendiri dan apa tujuan oogenesis. Jadi teman-teman, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium yang terjadi pada tubuh wanita atau proses terjadinya diferensiasi oogenia menjadi oosit matur. Jadi oosit matur itu merupakan oosit yang telah matang. Nah, apa tujuan dari oogenesis itu sendiri? Tujuannya yaitu untuk membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Dan sekarang teman-teman kita belajar mengenai tahap dari oogenesis. Secara garis besar, tahapan oogenesis itu ada 3. Ada tahap pengganaan, tahap pertumbuhan, tahap pematangan, atau tahap perubahan bentuk. Nah, yang pertama adalah tahap pengganaan atau proliferasi, di mana pada tahap ini tahap perbanyakan berlangsung secara berulang-ulang teman-teman. Gametogenium nanti akan membelah menjadi 2. Nah, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, sel benih primordial berdiferensiasi menjadi oogonium. Lalu mengalami proliferasi untuk membentuk oosit primer
dan siap untuk memasuki periode tumbuh. Nah, di sini ada tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini di mana oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pertumbuhan sangat memegang peran penting karena apa? Karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Diferensiasi juga terdapat pada periode tumbuh. Lanjut ke tahap pematangan dan perubahan bentuk. Pada proses ini terdapat 2 kali pembelahan, yaitu ini meiosis 1 dan meiosis 2. Setelah terjadi fase pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhirnya meiosis 1 terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootid. Ootid dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Dan perlu untuk diingatkan kembali atau perlu untuk diketahui ya teman-teman, proses oogenesis ini sudah terjadi atau sudah dimulai pada saat seorang wanita berada dalam fase embrio. Nah, jadi teman-teman pada waktu kalian berada di dalam kandungan ibu atau di kandungan mama, nah kalian itu sudah melakukan proses oogenesis. Kita akan belajar mengenai tahapan atau proses dari oogenesis itu dimulai. Yang pertama, yaitu pada mulanya sel benih atau disebut dengan primordial gamsome, dia akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Nah, kemudian si oogonium tersebut dia akan membentuk oosit primer ini ya. Oogonium dia membentuk oosit primer. Namun apa? Namun pada saat udah mencapai oosit primer, dia akan menghentikan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan oosit primer ini dia masuk ke tahap diploten, yaitu tahap istirahat selama profase. Nah, jadi si oosit primer ini dia akan terhenti. Nah, akan terhenti atau akan tertahan pada profase dan tidak menyelesaikan pembelahan meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi sebelum masa pubertas ya dia tertahan aja gitu di oosit primer. Nah, kenapa tertahan? Ini dipengaruhi oleh oosit maturation inhibitor atau OMI. Terus oosit primer ini ada semenjak lahir, present at birth. Nah, jadi yang dibawa wanita sejak lahir itu bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita semenjak lahir. Artinya teman-teman, seorang wanita itu sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer selama hidupnya. Jumlah total oosit primer itu diantaranya sekitar 600.000 hingga 800.000. Luar biasa bukan? Banyak juga gitu. Namun selama fase anak-anak sebagian besar oosit menjadi atresia tuh. Jadi pas waktu anak-anak si oosit primernya menjadi atresia. Apa irin atresia itu? Atresia adalah folikel yang tidak berkembang dan mengalami degenerasi. Terus 40.000 yang ada pada saat permulaan pubertas dan kurang dari 500 yang akan dioperasikan. Tuh, jadi oosit atau sel telur itu terus berkurang. Jadi mengapa si perempuan itu mengalami menopause ya? Karena sel telurnya mengalami pengurangan terus-menerus gitu. Nah, udah kembali lagi ke sini. Jadi udah di oosit primer, terus dia itu mengalami udah masuk masa pubertas. Nah, ketika masa pubertas, hormon FSH secara periodik merangsang sekelompok folikel primer untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan diingat kembali bahwa biasanya hanya suatu folikel yang matang dalam setiap bulannya, dan dalam 1 bulan ini hanya ada 1 folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang belum diselesaikan. Nah, jika dipilih si oosit primer ini, dia akan menyelesaikan meiosis 1 dan mulai masuk melakukan tahap meiosis 2. Tetapi dia juga berhenti pada fase metafase dan akan menghasilkan 2 sel yang bersifat haploid dengan ukuran yang berbeda. Nah, yang pertama ada berukuran besar, yang kedua ada berukuran kecil. Berukuran kecil itu kita sebut dengan badan polar pertama, dan yang sel satu lagi disebut dengan oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder tersebut dia akan dilepaskan pada saat ovulasi. Nah, hanya perlu diingat hanya
Jika sperma yang menembus oosit sekunder saja, maka dia akan melanjutkan meiosis 2. Nah, tapi jika tidak, si sel oosit sekunder tersebut dia akan berdegenerasi. Nah, jadi untuk para teman-teman yang jomblo atau misalnya yang belum nikah, kalian itu baru sampai oosit sekunder saja, dan oosit sekundernya pun dia akan berdegenerasi. Nah, tapi kalau misalnya jika terjadi penetrasi sperma di oosit sekunder ini, oosit sekunder tersebut akan cepat melengkapi meiosis 2 dan menghasilkan satu sel besar yang disebut dengan ovum ini, dan disebut juga dengan badan polar kedua. Terus gimana nantinya si badan polar ini? Nah, badan polar ini dia akan berdegenerasi karena apa? Karena kekurangan nutrisi atau karena tidak memiliki sitoplasma. Seperti itu. Nah, nanti terjadilah fertilisasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur ovum. Nah, ini merupakan struktur dari ovum, di mana ada yang disebut dengan sitoplasma, nukleus atau inti, ada zona pellucida, ada membran petilen, dan juga ada yang dinamakan dengan corona radiata. Nah, yang pertama yaitu ada membran petilen, di mana membran ini merupakan lapisan transparan di bagian dalam ovum. Ada juga yang dinamakan dengan zona pellucida, yaitu lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah, terdiri dari protein yang mengandung reseptor untuk spermatozoa. Terus ada yang dinamakan dengan corona radiata, yaitu merupakan sel-sel granulase yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Lanjut ke hormon yang berperan dalam oogenesis. Ada diantaranya ada FSH, ada LH, ada estrogen, dan progesteron. Nah, FSH ini dia fungsinya untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Ada juga LH, dia fungsinya untuk merangsang terjadinya ovulasi. Ada juga hormon estrogen yang berfungsi untuk menimbulkan sifat kelamin sekunder. Dan ada hormon progesteron, di mana berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Di sini yang membahas mengenai perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, tadi oleh Elsa sudah dijelaskan mengenai spermatogenesis, dan kita akan bandingkan. Yang pertama, kalau spermatogenesis, pembelahan meosisnya terjadi secara simetris, sedangkan kalau oogenesis, dia pembelahan meosisnya terjadi secara asimetris. Yang kedua, spermatogenesis terjadi tanpa henti. Sedangkan kalau oogenesis tadi juga sudah dibahas oleh Irin bahwa oogenesis mempunyai periode istirahat yang panjang. Tadi ada tahap diploiden tadi. Yang ketiga, kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Sedangkan kalau oogenesis menghasilkan sel telur fungsional dan 3 sel porosit atau badan polar. Yang terakhir, kalau spermatogenesis, sel-sel asal sperma berkembang terus dan membelah sepanjang hidup laki-laki sehingga jumlahnya akan selalu bertambah. Kalau oogenesis, ovariumnya mengandung semua sel yang berkembang menjadi sel telur sehingga jumlah selnya akan selalu berkurang. Tuh kan kalau wanita itu ada masa menopause-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan kepada kami dan sampai jumpa di kelas meeting Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indah, Santi, dan juga Elsa yang telah membuatkan materi sebelumnya, dan teman-teman kita berada di penghujung materi pertemuan kali ini, yaitu mengenai oogenesis. Jadi tadi kita udah belajar mengenai spermatogenesis tuh, dan sekarang kita akan membahas kaum perempuannya, yaitu ada oogenesis. Nah, sebelum Irin bahas materi oogenesis, saya mau flashback dulu nih mengenai materi sistem reproduksi yang tentunya sudah kita pelajari semenjak SD. Jadi, ada apa saja sih bagian-bagian dari sistem reproduksi di perempuan? Nah, diantaranya yaitu ada vagina, ada uterus, serviks, ovarium, oviduk, dan lain sebagainya. Namun di embriologi ini kita batasi yaitu akan membahas di ovarium saja.
Nah, jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ovarium itu? Nah, ovarium yang ini, bagian ini, merupakan organ utama pada wanita, di mana dia itu berjumlahnya dua, lalu itu berjumlahnya sepasang, dan terletak di rongga perut pada daerah pinggang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan untuk apa fungsi ovarium itu? Fungsi dari ovarium yaitu untuk menghasilkan sel ovum dan hormon bagi wanita. Jika diperbesar, ovarium itu akan seperti ini. Nah, ini merupakan anatomi dari ovarium. Ovarium ini dia diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Nah, ini yang bulatan-bulatan ini disebut dengan folikel. Nah, tiap folikel ini yang bulatan ini dia mengandung satu oosit atau satu sel telur. Nah, jadi intinya si folikel ini berfungsi untuk menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Tuh, jadi folikel ini dia melindungi dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk melindungi si oosit yang ada di dalamnya. Oosit aja ada yang melindungi. Kalau kamu Nah, jadi ini ada primordial follicle. Ini ada follicle primer. Yang di dalamnya tentu ada apa? Ada oosit primer. Ini sekunder follicle. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada oosit sekunder. Jadi sel telur itu kan nantinya mengalami siklus ya, mengalami perkembangan sampai nanti tuh ada tahap ovulasi. Nah, terus di sini juga ada corpus luteum. Corpus luteum juga dia disebut dengan badan kuning karena warna aslinya kekuning-kuningan. Nah, corpus luteum ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah yang cukup besar untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Nah, terus di sini juga ada yang warna putih atau disebut dengan corpus albicans, di mana ini merupakan corpus luteum tua yang sudah tidak menghasilkan hormon lagi. Di sini ada beberapa apa sih yang dimaksud dengan oogenesis itu sendiri dan apa tujuan oogenesis. Jadi teman-teman, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium yang terjadi pada tubuh wanita atau proses terjadinya diferensiasi oogonia menjadi oosit matur. Jadi oosit matur itu merupakan oosit yang telah matang. Nah, apa tujuan dari oogenesis itu sendiri? Tujuannya yaitu untuk membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Dan sekarang teman-teman kita belajar mengenai tahap dari oogenesis. Secara garis besar, tahapan oogenesis itu ada 3. Ada tahap pengganaan, tahap pertumbuhan, tahap pematangan, atau tahap perubahan bentuk. Nah, yang pertama adalah tahap pengganaan atau proliferasi, di mana pada tahap ini tahap perbanyakan berlangsung secara berulang-ulang teman-teman. Gametogenium nanti akan membelah menjadi 2. Nah, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, sel benih primordial berdiferensiasi menjadi oogonium. Lalu mengalami proliferasi untuk membentuk oosit primer dan siap untuk memasuki periode tumbuh. Nah, di sini ada tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini di mana oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pertumbuhan sangat memegang peran penting karena apa? Karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Diferensiasi juga terdapat pada periode tumbuh. Lanjut ke tahap pematangan dan perubahan bentuk. Pada proses ini terdapat 2 kali pembelahan, yaitu ini meiosis 1 dan meiosis 2. Setelah terjadi fase pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhirnya meiosis 1 terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootid. Ootid dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Dan perlu untuk diingatkan kembali atau perlu untuk diketahui ya teman-teman, proses oogenesis ini sudah terjadi atau sudah dimulai pada saat seorang wanita berada dalam fase embrio. Nah, jadi teman-teman pada waktu kalian berada di dalam kandungan ibu atau di kandungan mama, nah kalian itu sudah melakukan proses oogenesis. Kita akan belajar mengenai tahapan atau proses dari oogenesis itu dimulai. Yang pertama, yaitu pada mulanya sel benih atau disebut dengan primordial gamsome, dia akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium.
Nah, kemudian si oogonium tersebut dia akan membentuk oosit primer ini ya. Oogonium dia membentuk oosit primer. Namun apa? Namun pada saat udah mencapai oosit primer, dia akan menghentikan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan oosit primer ini dia masuk ke tahap diploten, yaitu tahap istirahat selama propase. Nah, jadi si oosit primer ini dia akan terhenti. Nah, akan terhenti atau akan tertahan pada propase dan tidak menyelesaikan pembelahan meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi sebelum masa pubertas ya dia tertahan aja gitu di oosit primer. Nah, kenapa tertahan? Ini dipengaruhi oleh oosit maturation inhibitor atau OMI. Terus oosit primer ini ada semenjak lahir, person at birth. Nah, jadi yang dibawa wanita sejak lahir itu bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita semenjak lahir. Artinya teman-teman, seorang wanita itu sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer selama hidupnya. Jumlah total oosit primer itu diantaranya sekitar 600.000 hingga 800.000. Luar biasa bukan? Banyak juga gitu. Namun selama fase anak-anak sebagian besar oosit menjadi atresia tuh. Jadi pas waktu anak-anak si oosit primernya menjadi atresia. Apa irin atresia itu? Atresia adalah folikel yang tidak berkembang dan mengalami degenerasi. Terus 40.000 yang ada pada saat permulaan pubertas dan kurang dari 500 yang akan diopulasikan. Tuh, jadi oosit atau sel telur itu terus berkurang. Jadi mengapa si perempuan itu mengalami menopause ya? Karena sel telurnya mengalami pengurangan terus-menerus gitu. Nah, udah kembali lagi ke sini. Jadi udah di oosit primer, terus dia itu mengalami udah masuk masa pubertas. Nah, ketika masa pubertas, hormon FSH secara periodik merangsang sekelompok folikel primer untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan diingat kembali bahwa biasanya hanya satu folikel yang matang dalam setiap bulannya, dan dalam 1 bulan ini hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang belum diselesaikan. Nah, jika dipilih si oosit primer ini, dia akan menyelesaikan meiosis 1 dan mulai masuk melakukan tahap meiosis 2. Tetapi dia juga berhenti pada fase metafase dan akan menghasilkan 2 sel yang bersifat haploid dengan ukuran yang berbeda. Nah, yang pertama ada berukuran besar, yang kedua ada berukuran kecil. Berukuran kecil itu kita sebut dengan badan polar pertama, dan yang sel satu lagi disebut dengan oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder tersebut dia akan dilepaskan pada saat ovulasi. Nah, hanya perlu diingat, hanya jika sperma yang menembus oosit sekunder saja, maka dia akan melanjutkan meiosis 2. Nah, tapi jika tidak, si sel oosit sekunder tersebut dia akan berdegenerasi. Nah, jadi untuk para teman-teman yang jomblo atau misalnya yang belum nikah, kalian itu baru sampai oosit sekunder saja, dan oosit sekundernya pun dia akan berdegenerasi. Nah, tapi kalau misalnya jika terjadi penetrasi sperma di oosit sekunder ini, oosit sekunder tersebut akan cepat melengkapi meiosis 2 dan menghasilkan satu sel besar yang disebut dengan ovum ini, dan disebut juga dengan badan polar kedua. Terus gimana nantinya si badan polar ini? Nah, badan polar ini dia akan berdegenerasi karena apa? Karena kekurangan nutrisi atau karena tidak memiliki sitoplasma. Seperti itu. Nah, nanti terjadilah fertilisasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur ovum. Nah, ini merupakan struktur dari ovum, di mana ada yang disebut dengan sitoplasma, nukleus atau inti, ada zona pellucida, ada membran petilen, dan juga ada yang dinamakan dengan corona radiata.
Nah, yang pertama yaitu ada membran vetilen, di mana membran ini merupakan lapisan transparan di bagian dalam opum. Ada juga yang dinamakan dengan zona pellucida, yaitu lapisan pelindung opum yang tebal dan terletak di bagian tengah, terdiri dari protein yang mengandung reseptor untuk spermatozoa. Terus ada yang dinamakan dengan corona radiata, yaitu merupakan sel-sel granulase yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar opum yang paling tebal. Lanjut ke hormon yang berperan dalam oogenesis. Ada diantaranya ada FSH, ada LH, ada estrogen, dan progesteron. Nah, FSH ini dia fungsinya untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Ada juga LH, dia fungsinya untuk merangsang terjadinya ovulasi. Ada juga hormon estrogen yang berfungsi untuk menimbulkan sifat kelamin sekunder. Dan ada hormon progesteron, di mana berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Di sini yang bahas mengenai perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, tadi oleh Elsa sudah dijelaskan mengenai spermatogenesis dan kita akan bandingkan. Yang pertama, kalau spermatogenesis, pembelahan meosisnya terjadi secara simetris, sedangkan kalau oogenesis, dia pembelahan meosisnya terjadi secara asimetris. Yang kedua, spermatogenesis terjadi tanpa henti. Sedangkan kalau oogenesis tadi juga sudah dibahas oleh Irin bahwa oogenesis mempunyai periode istirahat yang panjang. Ada tahap diploiden tadi. Yang ketiga, kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Sedangkan kalau oogenesis menghasilkan sel telur fungsional dan 3 sel porosit atau badan polar. Yang terakhir, kalau spermatogenesis, sel-sel asal sperma berkembang terus dan membelah sepanjang hidup laki-laki sehingga jumlahnya akan selalu bertambah. Kalau oogenesis, ovariumnya mengandung semua sel yang berkembang menjadi sel telur sehingga jumlah selnya akan selalu berkurang. Tuh kan kalau wanita itu ada masa menopausnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan kepada kami dan sampai jumpa di kelas meeting Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.